Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada halaman 46, pembelajaran 6 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Nah, nanti ada di Ponegoro sudah saya siapkan. Ya, pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Kita kembali ke sini. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Kita akan mendiskusikan tentang Diponegoro atau lebih lengkapnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Oke, kita lanjutkan. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, ini juga diabadikan sebagai nama universitas, ya, Universitas Diponegoro. Sama seperti Gajah Mada. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, mungkin kita pertanyaan pertama, siapakah Pangeran Diponegoro? Pertanyaannya, Pangeran Diponegoro. Ini nama orang harus besar. Ya, siapakah Pangeran Diponegoro? Apa yang diperjuangkan Pangeran Diponegoro? Pangeran sikap apa yang bisa kita tiru dari Pangeran Diponegoro? Bisa kita tiru atau bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro. Cari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kan kita jawab ya, siapakah Pangeran Diponegoro? Kita akan mencari sumber. Apakah di sini mewakili nama tokoh yang diperjuangkan, daerah asal, perilaku yang pantas ditiru? Sudah sesuai ya dengan pertanyaan ini. Jadi kita langsung ke sini saja. Nah, nama tokoh ya. Jelas Pangeran Diponegoro nama tokohnya. Kita lihat di Wikipedia ya. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryo Diponegoro itu nama lengkapnya ya, Pangeran Haryo Diponegoro. Kita bisa tuliskan di sini. Nama lengkapnya adalah Pangeran Haryo Diponegoro. Biasa kita di Panegara ya tulisannya. Ya, sebagai orang Jawa bacanya Diponegoro gitu ya. Pangeran Harya Diponegoro. Oke, perjuangan yang dilakukan. Nah, ini kita akan cari tahu perjuangan apa yang diperjuangkan. Jadi langsung kita menuju Perang Diponegoro. Ya, kalau asal usul ya kita baca sekilas. Pangeran Diponegoro ya ini adalah pahlawan nasional, memimpin Perang Diponegoro, perang selama periode 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 2
200.000 orang Jawa serta kerugian 25 juta gulden. Ya, ini tokoh yang paling susah untuk dikalahkan. Ya, tapi akhirnya berhasil mengalahkan dengan cara licik. Ya, Diponegoro ini adalah anak dari Selir, ya, bernama kok Raden Ayu Mangkarwati, gambarnya kok Soekarno. Ya, keliru itu gambarnya ya, dari Pacitan. Nah, kita lewati. Intinya Diponegoro memang seorang pangeran tapi tidak berasal dari permaisuri, sehingga beliau menolak untuk menjadi raja. Ya, sebenarnya ditunjuk tapi menolak karena bukan dari seorang permaisuri. Saya yakin Diponegoro khawatir kalau itu akan terjadi konflik. Ya, beliau orang yang sangat bijaksana, suka membaca, ya, dan tidak terlalu tertarik pada keduniaan. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada keagamaan. Dia lebih suka hidup di Tegalrejo, ya, memilih hidup di Tegalrejo berdekatan dengan Eyang Buyut putrinya. Ya, di sini Tegalrejo. Ya, oke. Nah, kemudian kita langsung pada perang. Kehidupan pribadi ini bisa dibaca sendiri di Wikipedia. Kita pada perang Diponegoro diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok lahan milik Diponegoro, ya, di desa Tegalrejo. Ya, oke. Kemudian di sini intinya, ya, kalau kita baca Diponegoro ini terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Diponegoro karena Sagadati terhadap pemerintahan di Hindia Belanda ini tidak benar, ya. Padahal kenyataannya, ya, ini perang, ya, motif perang itu karena pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Ya, ini meluruskan fakta dalam sejarah Diponegoro Republika. Ya, jadi ada fakta sejarah yang ternyata ditulis keliru. Ya, keputusan Pangeran Diponegoro menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan simpati dari rakyat. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah panglima-panglima Diponegoro, ada Kiai Maja, ada Sentot Prawirodirjo. Ini adalah tokoh-tokoh di sekitar Diponegoro. Oke, kita kembali pada sini. Perilaku yang pantas ditiru. Dari situ tadi motif perangnya adalah menentang kesewenang-wenangan, ya. Jadi melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan ya kolonial Hindia Belanda, ya, Belanda. Gitu aja ya, melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan Belanda, ya, yang memberi pajak tinggi, ya, memeras hasil bumi di Indonesia. Perjuangan yang dilakukan bisa melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda, ya, melawan, ya, kesewenang-wenangan Belanda. Ya, melawan Belanda. Daerah asalnya adalah, nah ini, di sini daerah asalnya dari Yogyakarta. Bisa dibaca di sini, ya, Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya.
lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, ya meninggalnya di Makassar. Jadi kita mengenalnya sekarang sebagai Yogyakarta, ya daerah asal Yogyakarta. Ya, di Jawa dikenal sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat. Oke, daerah asalnya berarti ini adalah Jawa Tengah ya. Termasuk maksudnya di peta itu bisa kita temukan di Jawa Tengah. Atau Yogyakarta gitu aja ya. Jadi wilayah provinsinya nggak ikut, Yogyakarta ini daerah istimewa. Oke, kita lanjutkan di sini. Tukar peta pikiran yang telah kamu buat dengan temanmu, minta mereka menuliskan komentar mereka tentang isi peta pikiran yang telah kamu buat. Ini kalian bikin sendiri ya. Jadi bisa dihubungkan dengan ini peta pikiran kalian. Saya sarankan baca di Wikipedia. Ya, Pangeran Diponegoro ini cukup komplit ya. Jadi bisa sebagai tambahan pengetahuan untuk kalian. Kita lanjutkan saja. Diskusikan komentar yang telah kamu buat secara berpasangan, presentasikan dalam peta pikiran dan komentar dari temanmu secara berkelompok. Ya, jadi kalau saya beri poin-poinnya, ya, penyebab perang, ya, penyebab perang. Ya, kita akan cari. Ya, jadi kenapa kok terjadi perang Diponegoro? Adalah di sini. Kita cari di perang Diponegoro ya. Ya, perang Diponegoro diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan Diponegoro. Ya, ini awal perang. Tapi motifnya sebenarnya melindungi rakyat. Tapi pencetusnya adalah keputusan dan tindakan pencetus perang ya mungkin ya. Keputusan dan tindakan Hindia Belanda memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro. Ya, penyebab perang ini adalah karena Diponegoro ingin melindungi rakyat atau Pangeran Diponegoro. Nah, huruf besar ya. Melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan Hindia Belanda ya. Hindia Belanda. Nah, pencetus perangnya, dimulainya perang ya. Nah, pencetus perangnya ini adalah saat Hindia Belanda memasang ya, patok-patok di tanah milik Diponegoro. Atau milik itu sebenarnya kalau saya baca di buku sejarah yang lain, seingat saya itu di makam ya. Salah satunya adalah patok-patok itu melalui makam. Jadi sangat tidak menghargai adat istiadat ya. Jadi bisa ditambahkan dan tidak menghargai adat istiadat yang ada. Yang ada ya, tanah milik Diponegoro. Oke, ini penyebabnya. Ini penyebab perangnya ini ya, motifnya atau motif perang ya, motif.
Nah, pencetusnya mulai perang itu saat India Belanda memasang patok-patok tanah milik Diponegoro, yaitu salah satunya melewati makam para ya makam salah satunya makam leluhur juga. Jadi itu kan sangat tidak menghargai ya. Diponegoro didukung banyak orang ya. Ya, jadi salah satunya adalah pamannya sendiri, terus ada Panglima Kiai Mojo, merupakan seorang tokoh agama asal Surakarta yang turut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Ya, kemudian ada Sentot Prawirodirjo, ini salah satu tokoh yang cukup terkenal. Kalau kita membaca cerita Diponegoro tidak mungkin melewatkan eh, pendukung lainnya ya, Sentot Prawirodirjo ya. Sentot Alibasa Abdul Mustofa Prawirodirjo. Ya, jadi waktu kecil Pak Ali lebih mengenalnya sebagai Sentot Alibasa. Ya, banyak diceritakan di wayang ketoprak gitu sering ini ya. Oke, kita lanjutkan ke sini lagi. Ini adalah beberapa informasi yang cukup penting ya. Nah, salah satu upaya dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi. Ya, ini salah satunya. Jadi konsep persatuan. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk sabaduk sanyari bumi ditohi tekan pati. Sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Ya, sadumuk baduk itu ya sejari kepala. Ya, baduk itu ini ya, bagian jidat ini ya, baduk. Ya. Sajari baduk sanyari bumi ditohi tekan pati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya sesuai dengan memelopori, mencontohkan, memberi komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa. Ya, mencontohkan itu artinya teladan, memberi teladan. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Ya, Diponegoro ya itu yang dapat diteladani dari perjuangannya, pertama sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ya, berjuang demi kesejahteraan rakyat. Ya, ini gitu aja. Berjuang demi kesejahteraan rakyat. Ya, memerintah dengan memberi teladan, ya, memerintah ya dengan cara memberi teladan. Jadi tidak sekedar menyuruh-nyuruh, tapi juga melakukannya, ya, memelopori, mencontohkan, ya, memberikan komando jelas, memberikan komando secara jelas. Secara jelas, mempersatukan pribumi. Ya, pribumi ini kok gandeng R-nya sama I-nya. Oke, mempersatukan pribumi. Pribumi itu rakyat, ya, dalam semangat sadumuk sabaduk sanyari bumi ditohi tekan pati. Ya, ini adalah beberapa yang bisa kita teladani dari perjuangan Diponegoro. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, dalam membentuk tim sepak bola misalnya.
sepak bola. Sepak bola kelas ya, antar kelas. Dalam membentuk tim sepak bola misalnya antar sekolah aja biar lebih greget ya. Kita bisa mengambil ya, kita bisa membentuk tim dari kelas yang berbeda ya, mungkin agama yang berbeda, anak dengan agama yang berbeda ya, suku dan agama yang berbeda. Jadi tidak masalah ya, demi kemenangan tim sekolah ya, atau demi mengharumkan nama sekolah. Ya, tidak hanya anak kelas 4, mungkin anak kelas 5, kelas 6 yang berbakat dijadikan satu tim ya, tidak memandang suku, ras, agama ya, bersatu padu ya, berlatih bersama untuk menghadapi kompetisi. Misalnya seperti itu. Ya, jadi tentu saja bisa dan harus malah ya kita menteladani beliau. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalamanmu bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Paling tidak ya, berbeda-beda bukan suku ras agama, bisa laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya contohnya adalah piket untuk kebersihan kelas. Ya, piket kebersihan kelas, petugas piket ya terdiri dari piket, terdiri dari ada yang laki-laki, perempuan, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Mungkin yang tinggi bisa menghapus papan ya, membersihkan jendela, yang pendek bisa menyapu lantai. Itu pembagiannya enak. Semua orang punya perannya masing-masing. Ya, dibagi secara proporsional ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada yang menyapu, ya ada yang menata. Semua pekerjaan dibagi secara proporsional. Dibagi secara proporsional. Nah, jangan yang pendek disuruh menghapus papan yang tinggi, loncat-loncat nanti dia, kasihan kan? Nah, seperti itu. Jadi itu namanya kerjasama. Ya, tahukah kamu bahwa tahukah kamu para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah? Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang ringan hingga cedera yang berat. Pada bagian sebelumnya kamu telah mengetahui cara mengatasi cedera, yaitu luka memar. Sekarang kamu akan berlatih lebih lanjut cara mengatasi cedera tersebut. Cara berpasangan diskusikan kembali langkah-langkah dalam mengatasi cedera memar. Ya, gambarlah langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut mulai dari langkah awal sampai langkah akhir. Beri keterangan pada setiap gambar. Ya, pertama kalau kita ada cedera memar, ya kita harus bersihkan luka. Misalnya luka di lutut, ya luka di lutut, cedera memar, ya ini lututnya sakit. Ya, bentar, ini gambarnya. Misalnya luka di lutut, ya bersihkan
Yang pertama, ini ada luka memar, bersihkan luka dengan air hangat. Atau bersihkan luka dengan air bersih. Ya, dari kotoran-kotoran. Terus kemudian ini dengan air bersih ya. Mungkin kita bisa diilustrasikan dengan ada ember ya, air bersih, terus dibersihkan pakai lap ya, lap bersih atau kapas ya. Kemudian ini gambar kaki lagi. Oh, kakinya kok jadi kecil. Nah, kemudian ini luka memarnya ya, apabila terjadi pendarahan, beri obat merah. Jika ya, terjadi pendarahan ya. Kemudian apabila terjadi tutup luka dengan perban ya. Ya. Tutup luka dengan perban. Yang bersih ya. Memang perban untuk menutup luka ya. Beri obat merah. Nah, ini mungkin ada obat merahnya. Gambar obat merahnya besar sekali ya. Atau obat merah itu isinya adalah yodium ya. Oke. Itu adalah langkah-langkahnya. Presentasikan pergerakan gambar yang telah kamu buat dalam kelompok. Hal-hal penting apa yang harus kamu pelajari dalam satu pekan ini, kita di video ini ya, paling tidak ya, kita mempelajari perjuangan Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Dipanegara. Ya, kemudian kita belajar membersihkan, mengobati luka memar. Apa manfaat pelajaran ya tersebut untuk dirimu dan orang lain dan lingkungan? Ya, manfaatnya adalah bisa menteladani sikap baik Diponegoro, menteladani ya sikap Pangeran Diponegoro ya. Sikap apa saja yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjaga persatuan, menghormati adat istiadat, nah ini paling tidak dua hal ini ya yang bisa kita contoh dari beliau. Jelaskan dan peragakan kepada orang tuamu cara mengatasi luka memar. Minta mereka menulis komentar tentang penjelasan dan peragamu itu dibersihkan intinya. Ini kalau terjadi luka diperban. Kalau tidak terjadi luka tidak usah. Ya. Jadi luka memar jatuh misalnya, itu kadang-kadang sampai ada pendarahan, kadang-kadang enggak. Ya. Dibersihkan saja, kalau tidak terus istirahat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.